Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sidang Jemaat yang terkasih. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara yang ke-7. Firman Tuhan bagi kita diambil dari Injil Matius pasal yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 dengan perikop Yesus dialu-alukan di Yerusalem. Bapak Ibu sidang Jemaat yang terkasih, bangsa Israel atau orang-orang Yahudi mengalami tekanan yang begitu berat ketika mereka mengalami penjajahan dari bangsa Romawi. Di tengah situasi politik ekonomi sosial yang tidak menentu di bawah penjajahan bangsa Romawi, mereka memiliki sebuah pengharapan bahwa mereka akan dibebaskan. Mereka akan dipulihkan dari keadaan yang ada. Mereka akan dimerdekakan dari penjajahan. Oleh sebab itu mereka begitu mengharapkan hadirnya seorang tokoh pembebas yang akan menolong mereka, yang akan melepaskan mereka dari keadaan yang ada. Dan ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, maka Yesus menjadi jawaban bagi pengharapan yang selama ini mereka miliki. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, ungkapan sukacita, ungkapan kegembiraan sorak-sorai yang dirasakan dan dialami oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi karena kehadiran Yesus yang dianggap sebagai Mesias, Raja yang akan membebaskan mereka. Mereka tuangkan dengan berbagai hal yang mereka dapat lakukan, seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Yang demikian bunyi firman Tuhan akan saya baca bagi kita. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Bapak Ibu, apakah pengharapan yang dimiliki oleh orang-orang Israel ini salah? Tentunya tidak. Yesus adalah Mesias yang mereka nantikan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah mereka memiliki konsep yang salah tentang kehadiran Yesus untuk mereka pada waktu itu. Yesus datang tidak hanya untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi yang ada pada waktu itu. Yesus datang tidak hanya untuk menjadi raja secara duniawi dalam kerajaannya di bumi. Tetapi Yesus datang untuk suatu maksud dan tujuan yang jauh lebih agung. Tujuan yang jauh lebih tinggi dari apa yang dapat orang-orang Yahudi, bangsa Israel pikirkan pada waktu itu. Bapak Ibu, kesalahan pemahaman, pola pikir yang dimiliki mereka juga seringkali dilakukan oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada masa sekarang ini. Ada banyak orang meyakini bahwa kedatangan Tuhan Yesus dan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan umat manusia untuk melenyapkan sakit penyakit. Sehingga ketika sakit mereka berharap di dalam nama Yesus mereka menemukan atau mendapatkan kesembuhan. Mereka meyakini kehadiran dan kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia untuk menolong mereka dari masalah ekonomi. Sehingga ketika mereka menghadapi masalah keuangan, di dalam nama Yesus mereka percaya Yesus mampu membebaskan mereka dari keadaan yang ada, memberikan kesuksesan, keberhasilan, memberikan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka harapkan.
Benarkah demikian? Bapak Ibu, sekali lagi saya tegaskan, konsep yang dimiliki oleh orang percaya pada masa sekarang, seperti juga yang dimiliki oleh orang-orang Israel pada waktu itu, adalah konsep yang salah. Yesus tidak hanya datang untuk hal-hal sesederhana seperti itu, menyembuhkan yang sakit, memulihkan mereka yang memiliki masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah rumah tangga, dan lain sebagainya. Tetapi tujuan utama Yesus untuk datang adalah Ia membawa pendamaian antara kita manusia yang berdosa dengan Bapa di sorga. Sehingga hubungan kita yang telah rusak karena dosa, karena ketidaktaatan kita untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, itu dijembatani oleh kedatangan Yesus. Hubungan yang telah rusak dipulihkan melalui kehadiran Yesus di tengah-tengah umat manusia. Dan untuk itulah Ia hadir di dalam dunia ini. Ia pernah menyembuhkan orang yang sakit, mencelikkan mata yang buta, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan. Ia pernah memberi makan 5.000 orang, dan Ia pernah melakukan berbagai peristiwa spektakuler melalui pelayanan kasih yang Ia lakukan ketika Ia berkeliling ke sana kemari untuk memberitakan Injil. Tetapi itu semua dalam konteks agar orang-orang percaya bahwa Ia adalah anak Allah dan Ia berasal dari Allah. Sedangkan bagi kita yang memang sudah percaya pada masa sekarang, maka kita harus mengaplikasikan percaya kita itu dengan cara yang benar. Percaya yang benar adalah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Percaya yang benar berarti menyerahkan seluruh keberadaan kita, apapun yang terjadi dan apapun konsekuensi yang kita terima. Ketika kita sakit, tetapkah kita percaya? Ketika masalah menghimpit dan pergumulan datang, tetapkah kita percaya? Ketika berbagai problema masalah yang terjadi, tetapkah kita percaya? Bahkan ketika kita sedang berada di masa-masa sulit karena pandemi virus corona, tetapkah kita berharap kepada Tuhan ketika kita merasa seolah-olah Tuhan begitu jauh? Ketika kita berdoa, seolah-olah tidak didengar. Ketika kita mencerit dan memohon, seolah-olah Allah diam dan tidak berbuat apa-apa. Tetapkah kita percaya kepadanya dalam seluruh situasi dan kondisi yang ada, dengan satu keyakinan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, jika Ia mengizinkannya, maka kita tahu Allah bisa bekerja melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu sidang Jumat yang terkasih, ketika orang-orang Yahudi menyambut kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias dengan pengharapan yang ada di dalam hati mereka, mereka berkata, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Dan ketika mereka melihat di atas kayu salib Ia tergantung, tidak berdaya, mereka menjadi lemah. Mereka seolah-olah kehilangan pengharapan dan kepercayaan. Mereka kehilangan iman yang mereka miliki semula. Kiranya kita tidak demikian. Sesulit apapun keadaan kita, apapun masalah yang kita hadapi, tetaplah percaya. Tuhan Yesus dalam pergumulannya untuk taat kepada Bapa, Ia berjuang sedemikian rupa sehingga Ia boleh menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Sekarang marilah kita meniru keteladanan Tuhan Yesus. Kita menyerahkan seluruh hidup kita, tidak berhenti untuk terus berjuang sampai akhir, menyelesaikan tugas kita dengan setia. Dan ketika kita kembali, kita boleh berkenan di hadapannya. Selamat memasuki minggu sengsara yang ketujuh. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, Juru Selamat yang agung,
menguatkan iman kita di tengah pergumulan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.